Mosok kon gak payu yuk. Payu lo gak payu iki piye iki? Ngono langsung mbek Ahmad Dhani iki. Banget sih lu. Yang paling sedih adalah patut dikasihani. Dikasihannya kenapa sampai hari ini gak laku satu. Jadi harus dikasihani sebagai laki-laki. Bukannya gak laku, gak Bukan mau. Weh, sombong amat. Ya, saya hari ini kedatangan seorang paling fenomenal tahun 2001, tahun 1999. Ini adalah orang paling fenomenal di tahun tersebut. Lagunya ya, Sobat maafkan aku mencintainya. Ya kan, bener kan? Ya, Itu ya. tahun 1999. Bener gak sih? Sorry. Rilis sebenarnya single tuh rilis tahun 98. Oh oke. 98, lalu Terus? 99 kita keluarin album, tapi lagu itu ada di album tersebut. Oke. Pertamanya single 98, selalu 99 Single dulu, keluar album. baru bikin Ya. album. Lagu itu adalah lagu Lagu yang itu. menandakan lahirnya seorang super band Indonesia. Tahun itu lagi hebat-hebatnya Dewa 19, Ya. lagi hebat-hebatnya Slang. Ya. Apalagi itu zaman itu. Nggak ada. Jamrut, Oh, Jamrut top Ya. waktu itu. Sheila on Seven. Sheila on Seven juga luar biasa merajai industri musik Indonesia tahun itu. Ini anak milenial nggak tahu nih soalnya. Nggak Ini tahu. perlu sejarah ini perlu dibuka. Ini kan gini nggak ngerti semua ini. Yang datang segini ini nggak ngerti ini. Nggak ngerti. Dia harus dijelaskan. Jadi itulah karya Padi pertama yang menggoncang musik Indonesia tahun 1999. 99. Habis itu digoncang lagi dengan Tetaplah menjadi bintang Wow. di langit. Ya kan? Tahun 2001 itu. 2001 betul. Itu lagu yang sangat diminatin masyarakat Indonesia. Semua artis waktu itu punya sejarah dengan lagu itu. Termasuk Termasuk Anda. ya, lagu itu Ya. menginspirasi pencipta lagu juga loh. Aku harus ngomong sejujurnya aku pencipta lagu Ya, zaman itu, ya, tapi ya. aku melihat karya Padi yang tetaplah menjadi, terus kamu mengaransemen lagu itu hanya dengan harpa. Harpa, ya. Yang bikin video klip aku masih ingat Dimas J. Diningrat. Iya, Benar gak sih? Benar. Yuh kan? Gua ngefan sama Padi. Oh Padi ya dia. Sekarang Padi Reborn ya. Sekarang Padi Saya Reborn. nanti akan bertanya. Oke. Yang penting saya mau mengingatkan orang bahwa ada lagu-lagu yang luar biasa diciptakan oleh band Padi. Saya kenal Yoyo, saya kenal Fadli, saya kenal Ari, Basmu aku gak terlalu kenal. Rindra. Baru Ya. Piu kenal. Habis itu yang ini ada sebuah cerita lagi. Waktu itu aku ingat aku sering ke Malaysia zaman. Waktu ke Malaysia apa yang aku dengar? Apa yang ku sentuh, apa yang ku Ku kecup. kecup, semua tak sama, tak pernah sama. Gila, mulai di pesawat turun sampai masuk kota Kuala Lumpur, malam jalan-jalan, isinya lagu ini gila ini anak-anak. Itu betapa mencorengkan nama positif industri musik Indonesia, sebuah karya Indonesia mengerajai pasar Malaysia. Dan aku ingat banget sampai teman-temanku cerita, "Nang lu kenal ini enggak? Lu kenal ini? Ajay pencipta lagu hebat di sana. Lu kenal kan sama Padi?" Ajay. Kenal kan? Iya, Padi. iya. Itu pun nanya, "Hebat tuh band. Kok bisa, Jay? Kok bisa, Jay? Lagunya ngeri," gitu dia. Lirik-liriknya tuh loh, gak dipikirin kok ke sana ya. Ya, kenapa waktu itu bisa sampai bikin Padi, itu apa waktu itu? Namanya juga terus Padi. Iya, memang itu semua kan berawal dari mimpi ya. Nah, ya. Puas. Jadi emang dari mimpi. Dari SD aku udah ngeband. Ngeband SD, terus SMP baru belajar gitar pertama kali SMP. Oke. Sampai kelas 2, terus habis itu SMA bikin band sama Ari Lasso.
Lu Ari Lasso Lasso itu penyanyiku dulu. Ari Lasso penyanyiku. sombong banget Lasso ini. Makanya kok Lasso iki. Lasso ki perlu diundang kapan-kapan Lasso ini. Iya benar. Enggak, iya kan? Iya. Berarti kan dulu penyanyinya Piu loh. Iya. Lama. Ngelama aja nare. Ajar emang ini anak. Iya Terus habis jadi itu Lasso itu pernah jadi iya, pertama kali ngeband di SMA itu sama aku. Pertama kali. Iya. Habis itu aku lulus kan. So. Habis itu aku lulus SMA, aku masuk UNER, Yes. terus dia kelas 3 dan menuju ke ke kuliah itu gabung sama Dani. Nah, setelah itu ya the rest of history of Dewa 19. Baru lahir Dewa 19. Dewa 19 kan Dewa 19 kan 92 ya, 92 ya. Ya, Jadi betul. di situlah. Di situ era itu aku masih kuliah. Jadi aku nyelesain kuliah sampai 94, terus aku ke Jakarta, hijrah ke Jakarta 94. 94. Kamu berangkat ke Jakarta. ke Jakarta. Lasso sudah jadi vokalis Sudah Dewa. vokalis Dewa. Vokalis Dewa sudah ada lagu Kangen dan seterusnya. Udah. Ya. Terus setelah itu baru aku kan merantau dulu aku di Jakarta. Aku ngerti. Waktu aku rekaman albumku yang Tania. Tania di mana dirimu? Aku kan ada di situ. Apa ada di situ? Bawain gitarnya Andra. Aku melok rekaman Bener. di di hijau waktu itu. Yes. Aku Jadi sing- Mas sing kawan. Piu kalau lihat sejarahnya itu benar-benar zero to hero. Kalau aku bilang. Bener loh. Aku itu kalau ingat-ingat Piu lagi, gila ya ini anak dulu kan begini ya. Iya. Itulah hebatnya. Seorang Piu kenapa langsung bersinar di tahun 1999, 2001 sampai berapa hit yang fenomenal Ya. kamu lakukan dan jadi band paling laku. Iya. Dan aku ada catatan bahwa Piu waktu itu band Padi termasuk band penghasilan paling besar. Wah. Zaman itu. Enggak, itu kenyataan Ya, dari ya, ya. berita yang dikumpulkan. Iya. Tapi pendataan seperti itu ya so-so lah ya. Tapi apapun kenyataannya bahwa aku sendiri waktu zaman itu sangat respect. Tapi dengan- inget ya Nang ya kamu ya. Ingat dong. Ya ingat Rek. Tak pikir lali kan. Ya enggak lah. Makanya aku mau mengundang seorang Piu di sini karena apa ya? Kamu itu pasang surutnya. Iya, iya. Enggak, pertanyaanku jadi gini. Sampai hari ini masih bermusik. Masih aktif dan Padi sampai sekarang Padi Ripon ya. Masih termasuk satu band ya, bukannya saya mau menyombongkan Ya, diri. enggak wajib disombongkan. Di masa pandemi ini hanya Padi yang masih rutin. Kita punya acara reguler sendiri di salah satu stasiun TV, di Net TV. Reguler, seminggu sekali. Oh gitu. Dari awal masa pandemi, Dari awal pandemi. dari awal pandemi sampai hari ini. Berarti anak milenial tahu dong. Sekarang banyak yang tahu, apalagi Sudah banyak yang tahu ya? apalagi kita banyak undang bintang tamu kan. Yes. Jadi kita bukan Cuman hanya- enggak pernah diundang anak enggak apa-apa. Nah, ini habis Enggak apa-apa yuk. Enggak. Lek kuwi lali ambek kuwi enggak apa-apa yuk. Nemen banget gitu. Soal bukan gitu, soalnya kadang ada penyeimbang antara milenial sama yang udah senior. Kadang, ini serius ini terus Iya, terang iya, aja. iya. Kadang kan TV selalu pengennya yang Oh, iya, iya. ratingable lah. Rating Iya, setuju. ini terus terang aja nih. Enggak apa-apa enggak apa-apa. Dan biasanya milenial yang banyak diundang. Iya kan industri. Tapi karena begitu, jadi kita ini jadi lebih luas lagi cakupannya Bagus. karena kita ngundang bintang tamu terus kita cover lagu mereka. Contohnya Oh. contohnya kayak kemarin kita sama taruhlah kemarin terakhir kita sama Kangen Band. Kangen Band itu jadi akhirnya jadi rame jadi akhirnya kan. Kita bawain lagu Kangen Gara-gara Band. dibawa Padi Ribon. Iya, kita bawain Kangen Band dan kebetulan mereka dikumpulin pada saat acara itu sebelumnya mereka kan udah terpecah kan, awal terpecah. Nah ini hal-hal begitu yang akhirnya menyenangkan buat kita. Kita cover, terus habis itu akhirnya banyak anak milenial yang tahu kita bawain lagunya Unmesh. kayak Oh, begitu. yes. Terus habis itu sekarang Anet yang lagi Ya, lagi hit. naik, ya, kayak gitu. Jadi enggak ada hal Prisia menarik. Jodi kayak Ya. begitu Yang ya kita. menarik adalah band supergroup seperti Padi mau membawakan itu. Iya. Dan Apa gara-gara memang sepi job akhirnya begitu? karena memang Oh, itu enggak ya? bukan, Oh, karena bukan, memang Wong kan takon dicari masa- oleh nyombong. Loh, no. iya, Iya. iya, maksudnya orang takon kan jenenge wong karo ya oleh takon, Rek. Kan Jadi- takon. Jadi memang karena memang konsep acaranya. Jadi Oke, konsep acaranya oke. itu kita buat Oke. seperti itu, kita main Yap. musik
dengan mengundang bintang tamu, kita bawain lagu bintang tamu bawain lagu kita. Lalu kita ajak chit-chat, Chit-chat. ya. Jadi sela-sela itu kita chit-chat, Oke. habis itu kita bisa kolaborasi sama mereka. Gitu. Artinya ya melebur di, pokoknya gini, padi itu siap mengikuti perkembangan zaman. Iya, siap. Kalau aku lihat begitu ya. Iya. Hebat. Karena apa? Satu lagi aku harus ngomong sama kamu. Waktu ngelihat Padi Reborn tahun 2000 berapa sih? 17. 17. Kenapa waktu itu terus Kidnap bikin juga rekaman? Ya. Karena aku juga jujur aja, aku ngelihat kamu bikin Padi Reborn. Wah, hebat banget gitu. Berani gitu. Bukan terus dibilang gak berani. Iya. Kamu serius berarti mengkonsepkan band Padi tersebut. Di tengah gonjang-ganjingnya industri yang naik turun di ranah digital terus dan macam-macam. Di ranah kamu bandnya kamu juga problem, yang satu masuk gara-gara narkoba, yang satu cerai, yang begini. Tapi eksis kuat tetap nyatu. Iya. Kenapa waktu peristiwa ada yang masuk gara-gara narkoba dan macam-macam, nggak ada penjual, pokoknya masuk narkoba wis lah, nggak usah jadi band lagi. Kenapa nggak ngambil sikap apa? Dasar kita nggak kuat. Buat aku juga dasarnya nggak kuat. Kenapa? Oke. Karena kita semua berdasarkan pertemanan dong. Awalnya kan Oke. pertama ngeband karena Oke. begini Oke. kita ketemu Oke. di kampus dan segala macam kita ketemu, habis itu jadi Oke. tiba-tiba kita rekaman tiba-tiba meledak dan seterusnya, akhirnya kita berkarir secara profesional seterusnya Siap, begitu. siap. Tapi kita tidak, kalau kita punya aturan selalu harus ada ADART kan. Ya. Tidak boleh begini, tidak boleh begitu, harus nanti begini. Itu kita tidak punya. Sehingga ketika kalau umpamanya salah satu teman, umpamanya Ada kalau masalah. ada masalah, Ya wis. dia kan nanya gini dong, kalau umpamanya terjadi seperti, "Le dasarmu apa kon ngetokno aku?" Ya. Iya enggak? Siap. Kita harus siap untuk itu. Siap. Umpamanya ada sesuatu karena Siap. masalah perceraian habis begini, lo kan dasarmu apa? Ininya apa? Nah, oleh karena itulah setelah 7 tahun kita vakum, menjelang kita mau ke reborn, kita membuat perjanjian yang ditulis di atas materai, kita tanda tangani berlima, ditandatangani di depan notaris. Sehingga Oke. itu akhirnya menjadi agreement kesepakatan Padi Reborn. Jadi Padi Reborn hari ini sudah punya ADART yang clear. Iya. Berarti Di depan notaris ya, Tanda tulis. secara legal. Oke, Ya. berarti ini Padi Reborn memang terkonsep menjadi band yang terus akan Iya, hidup. iya. Dan kita sudah mengklaim, mengdeklar dari agreement itu adalah bahwa Padi is a brand. Padi adalah brand. Wow. Bukan hanya band aja. Pokoknya Wow. nge-band habis itu. Padi itu Wow. udah brand. Jadi brandnya itu lebih gede daripada si personilnya, lebih gede lebih diutamakan daripada personilnya. Wow. Baru tahu Daripada aku. Piu, daripada Fadli mau solo apa segala macam, kalau prioritas utamanya meminta dia untuk untuk bersama dengan Padi, ya dia harus nurut. Ini yang membuat kita akhirnya jadi punya. Nah, itu akhirnya aku jadi punya pegangan dong. Terus Iya. termasuk di situ juga kalau ada narkoba akan begini-begini, ada. Dari situ akhirnya kita ada aturan seperti itu. Ada dibikin. Ada, akhirnya dibikin. Karena kemarin kan nggak ada. Akhirnya terjadi Kayak penyalahgunaan kan, abuse kan narkoba, dan di sini ada. Sehingga kalaupun nanti ada sesuatu hal, Yap. iki lho Rek, Lho. iki kan harus tanda tangan. Iya kan? Harus berkomitmen. Komitmen. Dan benar-benar kalau lebih detail lagi, memang banyak sih yang kita detailin lagi. Tapi ya salah satunya kalau umpamanya narkoba itu ya nanti dia tidak akan, ibaratnya udah mencemarkan itu. Seperti Ya, itu. ini loh. Jadi Ini teman-teman satu-satunya band di band Indonesia. tuh coba satu-satunya lagi band yang terkonsep seperti ini. Makanya teman-teman anak muda yang bikin band mulai depan sudah diatur kalau memang band ini akan menjadi sebuah brand. Ya. Ini sebuah pikiran baru menurut aku bahwa Padi sudah menempatkan mengkonsep bahwa bandnya adalah sebuah brand besar. Wow. Ya. Termasuk juga salah satunya adalah ini dari sisi aku. Jadi waktu sebelum vakum itu manajemen Padi banyak yang aku pegang. Banyak yang aku atur, jadi manajemen aku yang nyekel. Makanya aku jarang gumbul kan mbak wong-wong. Oh, Aku I jarang see. bergaul dengan orang, jarang berikan mbak Berarti musisi-musisi betul-betul seniman. mengkonsep Padi menjadi sebuah brand dan menjadi sebuah perusahaan. Pada saat awal ya. Yap. Nah di ADART ini, dan ketika vakum ini ternyata tidak semua teman sepakat dong kalau aku juga pegang. Oh, Ya, dan akhirnya terjadi timbul gesekan-gesekan dan segala macam, termasuk dengan abuse tadi, narkoba, dan itu mengumpul jadi satu. Karena banyak yang dipendam.
Piye ku lah apa sih mikirin ini gitu-gitu. Jadi umpamanya kayak gitu. Terus Yoyo itu kok mendemai sih kan. Itu yang akhirnya membuat apa namanya ini juga. Berubah. Ari saya kok melok-melok iki pisan gitu. Jadi akhirnya itu jadi wah jadi berat, akhirnya jadi akhirnya meledak. Meledak di 2010 itu akhirnya kita memutuskan untuk vakum. Awalnya vakum cuma 3 bulan, tapi akhirnya sebelum 3 bulan itu selesai, Yoyo ketangkap, Tangkap. kesandung itu. Terus akhirnya dia rehabilitasi segala macam. Berapa tahun kemudian Ari gantian yang ketangkap. Jadi akhirnya 7 tahun. 7 tahun Pak Kum. Tapi buat aku secara spiritual itu pasti pitulungane Gusti Allah. Enggak, Piu ini salah satu seniman, gitaris, pemikir. Bukan hanya seorang pemain gitaris saja. Karena aku sempat bagaimana sempat terjang dia di industri juga dulu dengan mantan istri ya. Iya. Mantan istri punya Bikin perusahaan label, besar, perusahaan punya rekaman. perusahaan dan cukup luar biasa melahirkan orang-orang hebat. Salah satunya adalah band yang sampai hari ini hebat. Drive, Anji, Armada itu lahir dari tangan seorang Piu. Supaya tahu sejarah enggak? Ini anak-anak kalau enggak dikasih. Nah, Ini milenial. kan ini enggak ngerti. Jadi Armada itu yang nemuin, nah beliau ini orangnya. Makanya kenapa kita undang kan itulah. Banyak mungkin teman-teman milenial enggak tahu, hanya tahu Armada. Tapi enggak tahu siapa yang menemukan Armada. Ya inilah orangnya Piu, saya bilang bahwa bisnismen, seniman, pemikir, mengkonsep semuanya ditata dengan sedemikian rupa. Kok kalau aku ngelihat Mas Piu seperti itu, yakin dengan sebagai profesi pemain musisi Indonesia? Yakin banget. Dari awal aku itu udah yakin. Dengan sistem yang hari ini? Ya kalau sistem hari ini kita melihat ya sebagai sebuah tantangan aja lah. Good. Gimana kita harus Positive perbaiki thinking ini. banget. Iya. Tapi kita ujung-ujungnya sama kon, orang masih tetap butuh hiburan, orang tetap masih butuh musik. Positive thinkingnya Mas Piu luar biasa. Walaupun kondisi apapun orang tetap musik. Cuman bagaimana cara Ya. kita bisa mengenerate maximize pendapatan kita dari musik itu yang harus selalu kita pikirkan. Wow, beda ya, kan? Beda kan sama siapa Iqbal pemain seniman musik Iqbal itu kemarin. Pikirannya beda. Ini Terus beda. aku mau cerita lagi tadi, setelah Yes. kita agreement tadi, salah satunya adalah poin bahwa Padi harus menunjuk manajer yang profesional, Oke. yang akan mengatur dan akan mengurus manajemen dan akhirnya itu yang kita sepakati Yap. karena itulah yang membuat semua kan happy dong. Kalau dulu mungkin Ya Aku Piu ya, toh iya, sih iya. ngurus sih. nah Jadi akhirnya tidak ada kecemburuan lagi. tidak ada seperti itu dan aku lebih enak dong, aku lebih bisa explore ke hal yang lain. Akhirnya kita mau menunjuk seorang teman kita namanya Albert dari Mega Pro. Oh Mas Albert juga. Nah, Albert lagi. dan dia bukan hanya sebagai manajer aja, Siap. tapi kita angkat sebagai six member kita, anggota ke-6. Wow. Wah ini bagus. Jadi porsinya podo. Itu yang Waduh. dilakukan sama Brian Epstein sama Beatles. Wow, ini. Beatles karena anggota kelimanya ada Brian Epstein. Yes. Dan itu yang membuat Beatles akhirnya melebar gila. Dan kita angkat Albert menjadi anggota ke-6 dengan porsi yang sama. Ibaratnya royaltinya podo, pendapatannya sama. Wow. Dapat Berarti dia pokoknya uripku cuma ngurusi padi Iya. apa wis ya. Iya. Jadi dia untuk ngurusin bisnisnya, untuk ngurusin Semua di branding. tangan Mas Albert. Iya, untuk ngurusin branding, promosi, promosi. lobby dan segala macam adalah Semua dia. apa katanya Mas Albert? Kita bikin lagu toh, main musik toh. Wah, ini Nah, satu enak konsep. kan? Ini konsep Udah. bagus banget. Nggak Kalau perlu ada aku- seniman begini harusnya karyanya luar biasa. Dan aku nggak perlu mikirin lah, aku cuman Udah nggak mau tahu ya. Udah nggak mau tahu. Pokoknya urusan itu Mas Iya. Albert. Ibaratnya aku udah jadi full time playernya Padi ibaratnya. Kapan Padi main? Ya. Oke, berangkat. Jadi Jebret. ada sebuah wacana yang sangat menarik lahir di tengah industri yang memang terus berkembang bahwa manajer adalah bagian band kalau orangnya 5 tambah 1 jadi orang ke-6. Iya. Jadi dia akan benar-benar gak yang kamu manajernya ya Anang ya? Iya. Tukang bawa baju kan? Tukang catet, tukang bukan catet jadwal kan? Bukan begitu lagi kan? Bukan begitu. Dia harus memikirkan semua Yes. apapun yang Anang lakukan. Dari apa detail apa yang bisa dijual dari Anang itu apa aja. Dari atas dari bawah kaki sampai rambut itu harus Itu dipikirin juga. dipikirin semua. Apa yang bisa dijual sama Ini jangan-jangan nih Nanti- sepatu ini merek Piu. kopi. Loh,
Kok gak digawono? Iya. Ono nang Jogja kopi ini. Namanya kopinya Piu. Oh itu salah satu, aku sebenarnya mau nanya itu nanti. Disebut dulu. Terus balik lagi ke Albert tadi. Jadi Iya. Albert yang memikirkan semua. Memikirkan itu juga? Ya, branding semua segala macam semua dipikirin dan kita cuman kapan jadwalnya kita main. Kapan kita harus ini udah. Sampai semua urusan keuangan juga diatur sama dia. Dan kita ini tadi barusan aja kita pulang, barusan meeting annual meeting, semua dibuka nih. Apa namanya Rencana. PNL-nya kita itu PNL-nya semuanya. dibuka semua? Kan kita udah ada perusahaan kan. Jadi perusahaannya nanti akan mengatur itu semua. Wah ini mungkin salah satu band juga yang termanage secara profesional. Artinya begitu kan? Iya. Memang Jadi kita ini digaji. Nah. Aku digaji. Aku Albert teman-teman semua digaji. Supaya apa? Supaya tertib pajak. Waduh, teman-teman di pajak. Ajak Mas Piu untuk diskusikan hal seperti ini. Enggak, ini Iya, benar. Iya. Karena negara Nanti- kita hidup dari pajak. Iya. Karena kalau kita hanya mendapatkan pendapat lalu kita terima, harus selalu kita Yes. close, semua kan terhitung semua. Tapi kalau umpamanya masuk ke perusahaan kan diatur semua, di manage. Bagaimana ini pengeluarannya seperti apa. Itu Nanti pun ditata semua. ditata semuanya. Waduh. Jadi enak, jadinya aku nyenyak tidurnya, nggak mikirin apa-apa. Nggak mikir kalau dulu waktu 2001, 2002, betul. 2003 mikir sesok padi lapo meneh yo, tak buat ini lagi yo, bikin konser di atas Akhirnya kapal. kacau. Di atas kapal, konser di atas Iya. Iya. Sarine dan segala macam. Mikirin terus gimana caranya untuk naikin ini segala macam. Nanti ketemu sama orang media dan segala macam. Itu mikir sendiri. Oke. Jadi ini adalah satu band yang benar-benar termanage secara profesional. Ya. Profesional. Katanya Arsi kan profesional. Enggak, terus terang ini sebuah masukan positif. Ya. Ya mudah-mudahan berguna. Jadi sampai akhirnya Piu dagang kopi. Jadi tukang kopi. Kenapa? Ya karena masih banyak yang bisa aku explore. Kan itu tadi Masih waktu menarik tuh nih. enak kan? Masih banyak yang bisa dieksplor. Itu menarik. Explore. Bahasa itu bagus banget. Jadi waktuku kan semakin enak karena aku hanya menjalankan apa yang sudah diatur oleh manajemen untuk beberapa kegiatan dan segala macam dan sisa waktu itulah yang aku bisa pakai untuk explore yang lain. Untuk Seperti- membangun visi. Ya. Jadi Piu menempatkan dirinya sebagai seniman dan visioner. Band ini harus seperti apa? Ya, aku sih berharap Padi Reborn ini akan terus ada dan terus selalu berkarya terus Ya. baik dalam dalam penampilan atau dalam bisa menghibur banyak orang dan kembali lagi kepada hakikatnya Padi sebagai penghibur, sang penghibur. Padi penghibur. Oke, pertanyaannya sekarang, karya Padi yang dulu tahun 99, 2001, terus sampai kemarin menyatakan mau vakum. Ya. Karyanya itu sangat fenomenal semua. Itu publishingnya siapa yang pegang? Publishing dulu awalnya kan kita Ya. kontrak kerjasama dengan Sony sebagai signing artist itu dari 99 sebenarnya. 98 itu hanya flat pay waktu itu gitu. 98 berarti. Flat Oke. pay karena masuk di kompilasi. Betul. 99 kita tanda tangan kontrak termasuk di situ termaktub di dalamnya adalah termasuk publishing Oh, akhirnya dipublish oleh Sony Sony. Music. publisher. Nah, tapi di situ ternyata 2003 aku secara pribadi ternyata bisa keluar dari Sony. Oh, oke. Secara pribadi. Makanya Oke. aku bisa bikin lagu untuk Ari Lasso, untuk siapa aja Oh, waktu oke. itu. Terus 2004 aku membuat publishing sendiri Good. atas nama PT Apit Publishing. Apit Publishing. Itu waktu itu atas nama aku sama mantan istri. Istri, waktu oke. itu. Terus setelah itu berjalan dan akhirnya publishing itu mengelola semua karya-karya dari yang label yang dulu itu kita kelola. Nah setelah keluar masa itunya habis semua, masa jangka waktunya habis sehingga akhirnya Oke. kosong. Nah alhamdulillah di 2010 semua publishing yang ada di karya-karya Padi di Sony Music udah selesai kembali ke saya. Akhirnya saya kelola di sini di PT Jadi Apit Publishing. sekarang di Apit Publishing. Publishing ya. Berarti Piu sudah memiliki publishing sendiri. ya. Good. Sangat luar biasa. Nanti aku banyak belajar sama Mas Anang ini. Tinggal. nanti ya. Aku bilang bahwa ini kamu sangat terkonsep sebagai seorang seniman. Ini sangat
sangat memberikan inspirasi lah. Aku bilang bahwa teman-teman Indonesia dengan penduduk 270,20 juta, bahwa pasar musik Indonesia adalah pasar yang sangat besar. ya. Kalau tidak termanage hari ini, Ya. pada saat nanti setelah pandemi dan seterusnya, bahwa growth industri ini akan tinggi, pendapatan seniman bisa melebihi yang sekarang. Harapannya kan begitu, Iya, iya. ya kan? Iya, iya. Terus kalau aku mau nanya, kemarin sampai genit-genit bikin lagu COVID ini apa maksudnya? Genit banget gitu. Jadi gini, Gara-gara apa itu? gara-gara ya memang ada dari pendekatan dari Satgas Covid juga. Oh, Kebetulan oke, kita memang oke. kita ada ide, kita ngelihat kondisi Keadaan kayak gini, ya? keadaan kayak gini, terus kita bikin lagu lah begini. Terus akhirnya kita pendekatan ke Satgas Covid, akhirnya gayung bersambut. Akhirnya ya udah kita pakai ini jadi kampanyenya Satgas Covid dengan judul Ingat Pesan Ibu. Ingat pesan ibu, terus habis itu ternyata mereka juga mau pengen mengkampanyekannya secara besar-besaran, sehingga akhirnya di deliver lah ke semua media, ke semua stasiun TV, ke semua radio dan segala macam, dan akhirnya tiba-tiba lagu itu akhirnya jadi Besar ya? Jadi itu sebuah kontribusi Dan sosial. benar kontribusi, kita tidak dibayar. Iya, Hanya makanya kontribusi sosial kan? Iya. Padi memikirkan hal itu juga. Iya. Apa punya yayasan? Enggak punya yayasan Padi? Kita Enggak. belum punya. Tapi ada rencana pasti. Mungkin ada rencana nanti. ke Rencana depannya, untuk iya. bikin yayasan sampai terkonsep mau Iya. bikin yayasan. Ya apa industri yang hari ini dengan Covid seperti ini pendapatan Mas Piu kan hancur lebur. Ya, memang nggak mungkin, nggak dipungkiri, Nggak bisa dipungkiri. nggak bisa dipungkiri. Jadi terakhir itu kita bulan Maret itu kita di Manado. Kita sudah berangkat di Manado. Udah berangkat di Manado, waktu itu acara salah satu perusahaan rokok, kita main besoknya. Di hari itu kita udah mendarat, udah sampai di hotel dikabarin bahwa besok udah nggak bisa lagi tampil lagi. Untuk seterusnya terakhir tuh 11 Maret. 11 Maret habis itu seterusnya 2020. 2020. Dan itu kita padahal udah punya jadwal sampai bulan Agustus. Udah banyak DP-DP-nya udah pada masuk. Waduh, Iya. enak dong makan gaji buta dong. Tadi dari Oh, keputusan dari keputusan manajemen tetap kita gantung DP itu. Jadi, Oh, jadi tidak boleh nanti dipakai. Tidak boleh dipakai. Tidak boleh dipakai Tapi nanti akan dilanjut setelah. Iya, jadi satu-satu nih ada yang Oh. masuk. Oh, kita boleh deh. Oke. Jadi akhirnya kita buat virtual. Boleh. Oh, jalan. akhirnya sekarang Iya. meskipun dengan kenyataan hari ini virtual itu apa sih pendapat Mas Piu dengan harus dengan kenormalan baru ini, apa akan terus begini? Apa Ya. sumbangsi pikiran atau Ya saya rasa sih ini, gulananya gimana nih? enggak, saya rasa sih ini adalah sebuah alternatif aja, alternatif untuk sebuah Oke. sebuah tontonan ya. Siap. Alternatif sebuah tontonan Masyarakat butuh ketika hiburan di ya tengah terutama pandemi. sekali buat orang-orang yang memang dia mau pengen bikin celebrate sesuatu, terutama kayak biasanya sih kebanyakan kita kan klien kita kan dari corporate ya, corporate, terus habis itu kayak BUMN dan segala macam, mereka pengen celebrate sesuatu, mau launching produk, dan mereka tetap harus ada hiburannya. Siap. Dan itulah yang Siap. bisa dilakukan. Biasanya sih kebanyakan kita kan klien kita kan dari corporate ya, corporate, terus habis itu kayak BUMN dan segala macam, mereka pengen celebrate sesuatu, mau launching produk, dan mereka tetap harus ada hiburannya. Siap. Dan itulah yang Siap. bisa dilakukan. Kita rekam dulu, Akhirnya. habis itu ditampilin mereka, atau kadang kita tampil di depan orang sangat terbatas sekali. Oke. Kayak kemarin ada salah satu perusahaan di depan mungkin ada 10 kursi aja, terus yang lainnya virtual. Virtual. Gitu. Nah ini sebenarnya sih jadi alternatif aja, tapi kita kan belum tahu sampai kapan ini. Tapi kalau yang lain seperti kayak orang udah mulai lagi kayak apa, coba drive in, saya rasa sih belum bisa berhasil ya. Akan belum ya. Iya, karena budayanya masyarakatnya belum bisa. belum bisa. Karena Terus juga tuku tiket larang-larang Nah, satu lagi, live streaming dengan bayar tiket itu kayaknya belum populer. sangat tidak. Banyak yang gagal. Mencoba untuk itu kan, Ya, ada beberapa mencoba itu. bikin konser streaming bayar, ternyata banyak yang tidak berhasil. Banyak yang tidak berhasil. Jadi lebih baik kita survive di menjaga hubungan kita dengan klien-klien kita, corporate, terus perusahaan-perusahaan kayak BUMN semacam itu. Jadi itulah yang masih rutin sama kita. Jadi sebulan Masih itu jalan pasti ya? ada, sebulan itu pasti ada. Terus Dan royalti. karena kemarin kita ini perpindahan publishing, jadi mereka Yes. masih merecoup semuanya. Oke. Jadi dari back katalog yang ada itu Ya, di-recoup dulu. Ya, nanti akan mungkin nanti di awal tahun ini, biasanya triwulan pertama ya. Triwulan pertama. Ya, itu. Jadi WAMI ya? Mas Piu WAMI, ikut ya, WAMI ya? WAMI, ya. Oke. Berarti WAMI salah satu LMK terbaik menurut aku, juga WAMI adalah salah satu tercatat dengan rapi. Ya, ya.
sangat. Cuman kita harus rajin untuk menyesuaikan dengan metadata kita aja. Oke, good. Nah ini mungkin teman-teman nggak tahu ya, metadata itu apa? Yes. Metadata itu sebenarnya adalah list aja. List List lagu lagu ya. kita yang disusun di sebuah worksheet gitu, tapi ada kode-kodenya Kode-kodenya. begitu, kita punya itu. Jadi umpamanya lagu-lagu saya ada 150 atau 200 itu kita masukkan ke mereka. Ketika dimasukin akan dicocokkan. Nah itu kita harus rajin. Harus rajin ngecek. Kadang soalnya kan berapa ya, jutaan lagu kali ya, ribuan lagu kali ya, banyak. Jutaan ya. Indonesia jutaan lagu. Itu kan harus harus disinkronkan nih, datanya ini dan itu sih. Kita harus rajin aja. Berarti udah mulai Padi pun memahami perkembangan terhadap aturan-aturan di kita yang lagi dalam perjalanan perbaikan artinya. Perjalanan perbaikan ya. Perjalanan perbaikan. Dari Undang-Undang 28 kan Undang-Undang 28 bukan undang-undang musik, hanya undang-undang hak cipta saja. Itu hanya undang-undang hak cipta. Cipta. Jadi kita belum ada memang satu aturan besar selama saya di parlemen pun juga, selama aku juga menjadi aktivis industri musik. Bahwa tidak ada itu. Jadi kita tidak ada aturan yang mengikat secara bersama-sama. Norma dibangun menjadi sebuah norma tulisan, norma hukum yang memang menata tata kelola industrinya, industri musik. Di Undang-Undang 28 tahun 2014 itu hanya payung hukumnya aja ya? Jadi payung hukum tentang hak cipta. Tentang hak cipta. Karena hak cipta tuh ya ada buku, ada macam-macam. Yang termasuk di dalam hak cipta ya semua diatur dalam undang-undang tersebut. Bahwa Indonesia mengikuti aturan internasional. Cuman itu bahwa kita tidak mengakui bajakan lagi, tidak menggunakan hal yang termasuk hak moral, hak terkait. Jadi itu memang Undang-Undang 28 adalah yang mengatur hak moral, yang tadi hak cipta mengenai performing dan mechanical. Atau aturannya dibilangnya apa itu. Ada 3 lah yang diatur oleh undang-undang tersebut. Jadi untuk mengatur tata kelola belum ada. Jadi di tengah seperti ini hope Mas Piu bersama Padi, atau aku bilang Padi, tetap akan ada di industri musik Indonesia. Ya, tetap. Jadi tadi terus juga berkarya. Terus berkarya. Dan juga teman-teman semua gini loh, kalau kita punya band atau kelompok itu harus punya spirit yang sama kalau saya rasa ya. Kalau kita punya spirit yang sama, punya semangat yang sama, itu jalannya enak. Ya. Jangan yang satu begini, jangan yang satu mikirin yang lain. Itulah waktu pertama kali Padi muncul. Saya itu kan dikenal sebagai pencipta lagunya Padi. Betul. Banyak banget, termasuk Anang nelpon saya, nyari saya waktu itu sama mantannya yang dulu. minta lagu dan segala macam. Saya itu bukannya saya nggak turutin. Jadi banyak banget itu. Datang ke rumahku itu waktu itu banyak banget, dari yang senior sampai yang junior semua datang ke rumahku. Saya berpikir pada saat itu, kalau saya ladenin, saya akan habis ini. Saya habis. Saya tidak akan bisa membawa Padi ini ke yang tempat yang lebih tinggi lagi. Karena saya sudah menganalisa atau sudah mengobservasi teman-teman pendahulu saya sebelumnya. Banyak yang sebagai mereka pencipta lagu dan punya band, akhirnya mereka tergoda untuk itu, akhirnya bikin lagu. Jadi pencipta lagu. Salah satunya Ahmad Dhani lah. Enggak. Bukan. Dhani itu malah sebagai contoh yang berhasil kalau buat aku. Berhasil dia menciptakan dan jualan lagu lah gitu ya. Iya, jadi bandnya. Bandnya jadi established lah. Dia bikin Ahmad Band, dia mau bikin apa aja terserah kepala dia lah gitu ya. Iya. Pokoknya apa kata gue lah. Terus habis itu aku lihat bahwa si songwriter ini kadang mereka tidak fokus dengan bandnya. Ya, termasuk Anang juga. Iya betul. Serius ini, kamu itu termasuk observasi. Mendingan ngaku aja. Iya, tak observasi ya, karena dia sibuk dengan bikin lagu dengan ini kan. Terus habis itu akhirnya solo, akhirnya bandnya bubar. Tapi padahal ceritanya Anang lahir sebagai solois, itu sebetulnya Anang lahir biarkanlah dulu.
baru bikin band Kidnap Ya. Katrina. Oke. Kidnap Katrina lahir dengan album Kidnap Katrina pertama lagunya Biru. Habis itu Vakum dan Anang dikeluarkan sebagai vokalisnya. Akhirnya Anang lah, ini cerita bener nih. Ya, Tapi itu kalau sudah Anang berjalan. tadi pas di sini, Di pas sini kita terus- Katrina dengan lagu Biru terus itu dikembangkan terus. dikembangkan lagi. Ini sama fokus sama teman-temannya pasti akan terus. Pasti akan Banyak kejadian kayak gitu Banyak, yang aku ya. observasi. Ada band, ada ya kayak kembali kayak Baby, terus habis itu Oh, iya. Pongki Pongki. dan segala. Betul. Betul. Nah makanya kayak Eros, dia tetap Iya, betul. bertahan, dia tetap Iya, bertahan betul. dengan Iya, ininya dia nggak terlalu mengumbar dia ini karya. Iya, Mas Bim Bim. Iya. Mas Bim nggak pernah mau bikin Iya. lagu pada orang nggak mau. Nah itu aku begitu, dan aku bilang ke teman-teman waktu itu, Yep. ya mudah-mudahan teman-teman masih ingat. Saya dulu pernah bilang gini, kita fokus dulu sama band ini sampai album keempat. Jadi pertama adalah masa kita perkenalan, album pertama, lalu kedua adalah masa pembuktian. Album ketiga ini bisa antara lebih melanjutkan ke yang album kedua, keempat ini udah established. Kalau udah melewati album keempat, itu insya Allah udah akan terus, akan dikenal terus. Buktinya meskipun ada gonjang-ganjing apapun Ya. tetap kuat. Iya, iya. Waduh. Dan itu saya pikirkan pada saat album pertama itu. Godaan kan banyak aku. Enggak. Kalau mau bikin lagu, Betul. itu Ya, mau ya, bikin ya, lagu tahu, buat tahu, ini tahu. harus aku produce ini udah segala macam. Lagu ini larang. Itu sebenarnya salah satu cara cara untuk menghindar. Sombong. Oke, Sombong amat. Enggak, Piu sampai apa ya? Aku bilang Piu salah satu pemain band atau bagian dari industri musik Indonesia, seniman musik Indonesia yang sangat mengkonsep. Apa ada idola dulu atau di behindnya pikiran-pikiran Piu ini apa ada orang yang sering diajak diskusi atau apa? Nggak ada sih. Naluri sendiri aja? Iya, diri sendiri. Cuman waktu aku album pertama kali terjun ke industri musik, aku selalu ngajakin ketemuan Pak Oo, ngobrol sama produser-produser itu. Kadang waktu ketemu sama Ko Apen, waktu masih album pertama masih culun-culun gitu, aku tak, Pak saya boleh ketemu Pak, ngobrol, makan siang, ngobrol. Terus aku banyak nanya cerita tentang industri seperti apa, dan dari album pertama itu ya udah berpikir nanti one day aku bisa jadi produser gitu, one day nanti. Tapi nggak tahu sudah kapan. sekarang. Waktu album pertama. Ya. Tapi kan sekarang udah dong. Sudah. Udah memproduserin banyak dan berhasil semua. Iya, Hebat. alhamdulillah. Bisa orang Alhamdulillah. Piu. Pacarnya siapa ya? Kurang golek nopo nang? Masa kon gak payu yuk? Payu. Payu lo gak payu iki piye iki? Ya ono langsung mbek Ahmad Dhani iki. Banget sih lu yuk. Masa payu gak payu ini piye? Di depan channelnya Mas Ana. Iya. Nanti di channel lain juga ngomong gitu juga. Biar nanti dapat sini, nanti dapat lagi yang sana. Nggak, masa, kan nggak, begitu. Masa Piu enggak Aku kepingin belum deket. kan. Tapi belum. enggak Enggak, memang belum. masih mau Masih memikirkan. karena anak-anak kan di Singapura dan anak-anak Oh, kan di ikut sama Singapura. istri ya? Iya, Di Singapura. Singapura. Aku terus terang sama istrinya Piu waktu terakhir sering ke Singapura, Bunda berobat. Oh iya iya. Istriku berobat. Oke. Aku kan balik-balik waktu itu. Sering sekali ketemu. Oh iya. Pas di Glen Eagle pasti ketemu. Oh iya, oke. Pasti ketemu. Pasti ketemu. Sama istrimu. Gimana? Kan bapak, ibu ya? Iya iya. Ibunya kan? Iya. Iya, itu aku. Jadi sampai hari ini Mas Piu masih sendirian. Sendiri. Hubungan mana aman? Aman. Cuman karena Covid gini nggak bisa ke sana. Nggak bisa ke sana ya? Nggak bisa Oh kesana. jadi terakhir Mas Piu berangkat ke Singapura untuk bertemu? selalu begitu. Selalu begitu. Jadi nggak anak-anak ke sini? Enggak Ya, sekolah di sana? Sekolah di sana soalnya. Semua di sana Semua ya? di sana. Laki perempuan laki. Perempuan 2, laki 1. Perempuan laki. Lu akeh anak itu lu. Oke. Waduh, berarti di sana ya? Iya. Sekolah di sana ya? Paling tua umur Saorel ya? Belum ya? Enggak, masih 14 tahun. 14 tahun ya? 13 tahun. Wow, berarti semangat itu semua tercurah bahwa aku ingin membuat sesuatu buat anak-anak. Iya, itu sampai sekarang seperti itu. Jadi itu nantilah pikiran nanti dulu lah. Sabar dulu ya? Ya. Sabar dulu. Umur piro yuk? Saya Iya. 49. Oh beda 2 tahun lah. Tapi muka tuaan dia. Gimana? Dan lu harus ngomong jujur. Beneran lu. Gimana? Ini- itu timku itu. Iya. Kita sudah. Kata kayak kopi lu kan.
Enggak. Apa? Terus bikin kopi itu apa? Masalahnya kenapa sih? Enggak, aku itu explore. Aku kan suka masak. Nanti kapan-kapan kamu tak masak. Aku lihat itu juga aku mau tanyain. Aku lihat Instagrammu. Iki hari karep apa sih? Dia tukang masak juga gitu Mas. Lu enggak apa kurang kerjaan ya? Ya, kenapa? Memang suka? Aku tuh dari kecil itu suka bantuin ibuku masak. So, Oh, motong-motong dan segala macam Oke. apa. Terus habis itu pas waktu rumah tangga itu nggak pernah masak. Ada pembantu semua kan udah urusan, terus itu udah urusan banyak. Begitu COVID kemarin, masak sendiri kan. Udah nggak mau ada pembantu juga, udah masak sendiri. Dari situ tak post aja. Ternyata banyak komen gini-gini. Dan emang banyak temen yang datang nyoba kok enak. Terus akhirnya tak terusin Enggak, masak. enak. Enggak tahu Salah iya, aku ngomong. Lu kan tahu dikein dia enak. Enggak enak. Gini, gitu. Nanti aku ada Siap. konten aku masak. Wah, ya boleh, boleh. Masak. Oke. Anak nyoba. Boleh. Aku Aku berarti spesial Siap, kepiting. siap. Oh, Oh, senengannya iya. aku yuk. Wah, tak masakin spesial meneh. gue. Pedes, caramelized Jawa butter Timuran crab, Mau dong. black Kapan? pepper crab. Nah ini Nanti bikin konten diatur lagi aja. dong. Iya, konten diatur. lagi ya, bikin konten lagi ya. Nanti di tempat kita aja. Masa Boleh, iya? yaudah, ya boleh, mau aku. Oke. Aku Nah, ambil sambil Asanti teko, ngobrol-ngobrol. aku ambil Asanti Oh iya, teko. boleh, Sip. boleh. Siap. Asanti kan jago masak juga. Siap, Ya, siap. boleh, boleh, boleh. Ya, gitu. Jadi guys, Mas Piyu ini keahliannya banyak. Pemain gitar, produser, pencipta lagu, ya tukang gawe kopi, tukang masak, rencana-rencana. Ini gila ini, multi talent banget gitu. Tapi tetap percaya bahwa industri musik adalah pilihan. Iyalah, tetap percaya, Itu meskipun- sebagai yang utama lah. Jadi ada pikiran-pikiran untuk industri musik masa datang, masukan-masukan di tengah pandemi. Ini Yes. kan kita punya menteri baru, namanya Mas Sandiaga Uno, Iya, adalah iya. yang membidangi musik ke industri kreatif di tangan dia. Apa ada usulan, ada pikiran apa menghadapi yang sekarang? Ya, Untuk yang nanti setelah COVID tertata bahwa entar ada COVID kedua lagi nggak tahu 5 tahun lagi Ya, terus ya. kita udah royalti udah enak apa sudah Ya, ada saya pikiran pengen- begitu nggak? Saya pingin gini sih, Yep, apa namanya, yep. mimpiku gitu Yep, ya. yep. Mimpiku itu musisi. Mimpi seorang Piyu ini ya. dalam Oke. kondisi seperti sekarang ini, Siap, walaupun siap. tidak dalam kondisi sekarang ini. Yap, yap. Sekarang udah sangat canggih sekali dibanding Oke, kita 20 yap. tahun yang lalu kita harus rekaman Waduh, pakai analog iya ya kan, tuh. pakai pita, pakai. Yes, yes. Sekarang bisa di rumah. Siap, Bahkan pakai setuju. gadget yang Setuju. sangat simpel aja udah bisa. Kita Setuju rekaman di rumah, habis itu mereka bisa cepat upload, mudah untuk mendistribusikan musiknya, dan orang juga Industrinya jauh lebih mudah. jauh lebih mudah. Mereka bisa bikin di rumah, mereka bisa lakuin semua di rumah. Terus ketika masuk ke agregator dan Setuju, digital platform, betul. Yes. semua udah tertata, tersistem dengan Tersistem baik. dengan baik. Begitu rilis udah keluar Iya. duitnya udah Duitnya ada. ada. Wah, Yang semua sekarang akhirnya nyaman. Bogi semua. apa kira? Nah, i- nagih payu nggak- apa? nagih piye? Bukan apa payu apa enggak, masalah kedua, ketiga payu nih. Nagih Nagih apa? Itu loh. Mas Nagih Piyu ini lagi apa? ini demen aku. Ini kan nggak benar ini. Iya, Ini benar ini. Kan betul. enak dong kita di rumah Iya. main gitar, tiba-tiba apapun bisa dinikmatin orang. Mau main gitar bisa dapat Bisa porsinya. dapat porsinya. Nyanyi bisa dapat porsinya, Porsinya. band bisa dapat porsinya. Yes. Terus dimasukin ke situ semua dengan mudah. Tata kelolanya harus diatur dengan baik. Setuju, Mas Piyu salah satu pemikir industri musik. menurut Supaya aku. semua akhirnya semua enak. Jadi nggak ada lagi. Nggak ada yang lagi seperti senior hari- junior nggak Nggak ada. Nggak ada. Semua bisa collab. Semua bisa collab. Bisa collab. Oh, lu di sana ya, gue rekam di sini ya. Lu di sini. Iya benar, Mas Indra ngelakuin itu sama Iya. Tohpati sama macam-macam sama Bujana kemarin. Iya, iya. Di mana dia di mana Iya. rekaman? Tapi saya- ono duwe enggak? oleh jadi ini. Oh. Iya, Oh, iya. karena ada QR code kata Mas Iya. Indra, tinggal terserah mau nyumbang berapa di situ. Donasi itu Donasi, ya. sistem itu. donasi. Oh iya itu kalau itu, itu ya. dia dapat. Ya. Sama seperti yang dilakukan sama Mas Doni. Sama dia bikin, DSS ya, DSS bikin ya, support Ya, Mas Doni ya. betul. Jadi hanya itu hari ini Ya. yang bisa dilakukan. Yang bisa kita lakukan. Yang bisa kita lakukan berarti Mas Piyu tetap berjuang di industri musik, itu ikut memikirkan bagaimana masa depan industri musik yang lebih baik, juga ikut bersumbang si pikiran-pikiran tersebut, ditungguin. Yang paling sedih adalah patut dikasihani. Dikasihannya kenapa sampai hari ini nggak laku satu. Jadi harus dikasihani sebagai laki-laki. Bukannya nggak laku, nggak Bukan mau. bilang, weh, sombong amat. Kamu lihat ketemu langsung, sombong banget. Jadi terima kasih Mas Biu. Ya, Sama-sama, terus terang, terima kasih. apapun hari ini saya mengundang, akhirnya saya
apa yang saya pikirkan benar. Sebenarnya masih banyak yang kita bakal Kepingin, obrolin tapi ya. waktunya biar Ya, disimpan ya. aja, nanti pas kita masak kita ngobrol-ngobrol Nah, lagi. oke, sip. Karena luar biasa, jadi benar tepat pikiran saya bahwa Mas Piyu adalah pemikir industri musik Indonesia. Dengan segala permasalahannya dia tetap eksis hari ini. Dan saya respect dengan karya-karyanya. Dan banyak seniman Indonesia yang hari ini tetap menikmati karya Mas Piyu. Tetaplah menjadi bintang di langit. Itu luar biasa karya itu. Itu sangat fenomenal sampai hari ini, pasti disetel di karaoke, disetel di kafe, disetel di radio, disetel di TV, dinyanyikan di mana-mana, ada di mana-mana, tapi oleh duit enggak? Kak oleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Caramu menyayangi